Cek 1 2 3 tes. Halo, halo, halo. Welcome, welcome. Kita tunggu aja sampai ada yang masuk lagi. Kita ajak ngobrol ke atas. Kalau dia mau naik, I don't think ya. Hello, hello, hello. Berapa yang ada Nasdaq yang bagus? Semua prop firm ada Nasdaq. Nggak ada prop firm yang nggak ada Nasdaq kayaknya. Tapi kalau bilang yang bagus, kalau pengen main features, ya banyak. Cuman kalau mau main CFD, ambil aja funding pips. Itu no commission, spreadnya juga kecil. Terus itu 5 years mungkin atau funded next. Itu sih kalau untuk Nasdaq ya. Yang $35 itu ada di funding pips. Di funding pips ada. Pakai diskon aja FP20. Nanti dapat diskon 20%. Paling dapat berapa? Nggak nyampe $35 lah. $31 mungkin. Kalau udah dipotong terus udah kena fee, itu sekitar nyampe $5.000. Kalau nggak di funded next lebih murah lagi. Nggak tahu deh, update kemarin terakhir ada diskon, cuman gua sekarang nggak tahu sih. Tapi ya kalau funding pips setahu gua 17 tahun nggak bisa, harus 18. Harus 18 WMT bang. Ya WMT, I don't know WMT. Ada yang mau naik gak ini? Ngobrol naik. Gue mau tes suara juga. Ayo yang naik, yang mau naik ke atas nih. Ngobrol. Kita ngobrol di atas. Aman, aman, aman. Ayo yang mau ngobrol boleh naik atau komen aja. I will answer anything you wanna ask. Lah, grup grup gue gratis, nggak bayar. Join aja di bio itu ada link Discord. Halo juga Romeo. Cara cepat lolos perform, eh, yang jelas harus jadi profitable, itu yang pertama. Yang kedua naikin risk. Itu satu-satunya cara. Naikin risk. Kalau nggak naikin quantity dari trade-nya. Tapi harus dengan high probability ini ya. Apa win rate ya? Bang, realistic expectation. Expectation seperti apa nih? Expectation seperti apa? Win rate kah atau profit kah? Iya, RR 1/2 RR, tapi apa ini? Win rate 1/2, yang win rate 1/2 itu yang realistiknya 40 sampai 60%. 40 sampai 60%. Pernah pakai metode CRT nggak bang? Nggak pernah, karena gua stick to SMC. Broki, what's up ma bro? Mick, I forgot bro, I'm sorry bro.
Oh, good. Yes, 0,5% terus. If algoritma performanya bagus di dan nomor tuh 47% frustasi itu gimana ceritanya? Itu udah profitable loh. Bang gue lagi dev algo. Gua sih nggak tahu ya, gua nggak pakai algo, cuman kalau performanya masih setahun kayaknya masih kurang deh. Kayaknya masih kurang buat algo ya. Buat algo kurang. Ini serius nggak ada yang mau naik nih. Nggak ada yang mau naik. Possible 1 bulan lolos 2 fase possible kalau win rate-nya bagus. Tapi kalau enggak, sebulan lolos 1 fase aja udah bersyukur gitu. CF, CFD gue pakai CFD. Belum nyoba features. Six seven. Ya udah, kalau dengan menit segitu 1 bulan 2 fase bisa. Minta dia TFR aja atau cuma gue liat structure. Gue pakai SMC jadi gue liat structure. Gue ngeliat structure. Halo. Lu. Halo. Gue sekarang lagi di GU ya. Gue lagi di GU karena lagi enak banget. Lagi lebih bagus. Udah gap. Gue gue selalu agresif. Gue selalu limit. Karena gue main di time frame kecil kan. Main di M5 dan M1. Tapi gue ngeliat biasnya tuh di H1. Oh, NQ bagus lah ya, bagus. Gue kesel ya di NQ tuh, gue kesel guys. Akhir-akhirnya gue kesel di NQ. Candlenya tuh kencang bagus, tapi tiba-tiba ini gue lupa hari apa, pokoknya hari Jumat. Kalau nggak Jumat lalu, Jumat 2 minggu yang lalu deh kayaknya, itu tiba-tiba muncul candle. Gue tinggal berapa dolar doang tuh TP-nya, tiba-tiba muncul candle anomali gitu tanpa news. Gila. Tapi gue suka NQ, performanya tuh kenceng. Apalagi kalau udah New York. Walau kadang-kadang Trump suka tiba-tiba nge-tweet. Ayo dong, naik dong. Kalian. Gue udah lama banget nggak nge-live. Nah makanya. Nice.
hindari aja hari Senin. Kalau gue sih malah Senin pagi gue malah suka banget nyari setup, karena gue nggak pernah lihat waktu, nggak pernah ngelihat hari juga ya. Cuman kalau dari ICT, setahu gue ada Senin nggak thread sama Jumat nggak thread. Halo Ninja, NQSCM enak banget. Yes, benar. Udahlah pergerakannya kenceng kan, NQES. Terus clear juga. Tapi akhirnya ini emang suka manipulasi, ibaratnya manipulasi gitu loh. Gue nggak ngomong itu manipulasi sengaja ya. Kayak marketnya tiba-tiba anomali gitu. Si Trump ini nggak jelas. Tiba-tiba candlenya tiba-tiba candlenya pump, tanpa ada news gitu. Literally kayak candle news yang muncul. Padahal nggak ada apa-apa. Hmm, ya itu gara-gara si Trump, kerjanya si Trump, gold, Nasdaq, tiba-tiba gerakan ini kerjaan si Trump. Kalau katanya pernah, pernah, pernah. Iya, gue juga nggak suka gold sih. Gue jarang banget trade gold. Gue liat doang sih, cuman nggak entry, nggak analisa. Lihat doang. Kalau gold, entah kenapa vibes-nya tuh nggak enak gitu. Gue setiap ngeliat gold tuh vibes-nya vibes IB gitu. Karena gue karena gue nggak lama di industri ini, gue nggak akan lama. Ninja, gue nggak akan lama. Gue nggak selamanya gitu. Prop firm paling murah dan paling aman apa? Gue nggak bisa jamin murah dan aman, tapi kalau CFD funding pips setahu gue udah yang paling murah dan yang paling kredibilitasnya nomor satu sekarang. Funding pips udah, daripada beli akun murah tiba-tiba malah kena hal-hal yang nggak jelas kan, performnya nggak jelas juga. Mending ambil yang kredibilitasnya lebih jauh. Dalam maksing tuh ya, one day gue bakal hapus ini akun gitu, tapi nggak tahu kapan ya. Gue nggak pengen selamanya sih, nggak pengen tiba-tiba tampil gitu, nggak. It just takes time untuk berhenti. Mana kalau di TV simbol XHSD kan. Iya, XHSD. Soalnya kalau halo GFX, kalau berhenti deket nggak berhenti trading, nggak berhenti trading, berhenti dedicated dan berhenti akun. Gini, gue tuh lagi ngerjain sesuatu, jadi gue lagi ngerjain sesuatu. Kalau kerjaan ini yang gue lakukan berhasil, gue bakal stop ini akun, karena gue sibuk di sana pasti. Cuman kalau nggak jadi atau nggak berhasil ya gue well educated terus, karena nggak ada kerjaan selain trade.
Gak pernah kayak lihat tiba di fair forex. Ya jelas lah orang komisinya kecil. Gimana? Komisinya kecil di forex. Konsumen menginspirasi. Thank you banget. Because gini, terlalu banyak orang-orang bodoh di industri ini ya. Gue males liatnya. Asal kalian tau guys, gue kalau lewat FYP thread ya di Indo ya, especially di Indo, gue blok langsung. Banyak orang-orang yang ini loh, apa orang-orang yang sok pinter gitu, orang-orang sok pinter, tapi hidupnya aja masih terbelenggu atau masih terperangkap dalam satu chart. Itu kan memalukan sekali sebenarnya. Debat strategi lah. Iya bener, setiap lewat minus satu IQ asli. Asli minus satu IQ. Eh, eh, ini siapa sih itu tadi request keluar. Kalian ada mau request nggak gue bikinin video di YouTube gitu? Nah itu bener tuh, yang sering banding-bandingin di YouTube tuh kurang ajar banget. Gue juga kesel kalau ngeliat orang-orang yang bandingin strategi sebenarnya. Oi bang, Ya lo, lu tadi tahu dari mana bang? Kalau scammer itu si siapa? Yang tadi scammer tuh, Arafin. dia ngeblokir gua bang. Dia bukan di, lo bukan diblokir, akunnya emang hilang. Oh iya, Orang kayak akunnya hapus di akun nggak? price. Hapus. Orang awalnya dia tutup komentar. Habis itu udah dihapus. Tapi dia ini Sama balas-balas YouTube komen juga gitu. ini komen-komen netizen. Ya emang. Padahal Mampus gua dah dia ke expose. gua baru baru aja nge-PC dia tanya-tanya program. Lu malah buat upload video itu. Langsung hilang akunnya. Mm-mm. Ya malu lah orang udah ketahuan. Lu kapan face reveal bang? Enggak, gua enggak akan. Kayak Nelson. Berarti jangan naikin. Kenapa emang Nelson? Oh iya, dia itu ya. Aman bang, aman. Kalau di FP apa payout di atas 5.000 emang di interview ya? Enggak juga sih. Enggak lah. Tapi ada cowok kata mentor TikTok gitu katanya di interview kalau 5.000 up Kagak. Tergantung platform agak. Enggak gini. di FP. Interview itu dilakukan oleh pihak platform itu karena beberapa hal. Contoh yang pertama, pelanggaran itu yang pertama. Yang kedua kecurigaan. Yang ketiga, interested atau kamu masuk dalam leaderboard. Kalau kamu cuma payout 5.000 dan di interview, berarti ada either dari tiga itu aja. Kalau nggak ada sama sekali, ya udah, nggak mungkin gitu. Hmm. Bang, gue mau nanya dong, Bang. Boleh boleh. Tadi kan gue sempat yang nanya tentang win rate ekspektasi untuk 1 RR itu. Iya. Nah, win rate gue di sekitaran kan 47%. Tapi menurut lu, kalau misalnya nih ya, gue strategi yang tipe scalping lah. Rule trade itu kan one trade per day, Bang. Mm-mm. Nah, tapi di satu hari itu bisa muncul 4 sampai 5 setup. Nah, menurut lu kalau win rate yang kecil tuh bisa nggak? Karena memang pas aja dapetnya di setup yang fail. Kan probability ada 5 setup itu, Bang. Jadi beda-beda per orang tergantung ambilnya yang mana. Mm-mm. Ngefek nggak, Bang, menurut lu? Sorry ulang coba ulang dari intinya.
Intinya kan ini data win rate-nya sebenarnya Iya, kan normal Bang 47. dibilang ya. Iya, Iya, sebenarnya kan 47. normal. Tapi menurut lu kayak probabilitas kita milih setup yang keberapa muncul itu ngefek ya Bang? Misalnya per hari muncul 5 Enggak. setup, pasti kan ya enggak ya? Tergantung Gini. Itu ngaruh. Jadi misal ada muncul 4 setup, kalau kita milihnya asal atau random, ya nah, statistiknya bakal ngaruh. Udah jelas. tapi kalau misalnya setupnya, soalnya kalau yang gue pakai ini memang simple Bang. Mm-mm. Tapi emang munculnya setupnya sama-sama aja, jadi nggak ada yang kayak low Oh, dan nggak ada high beda. probability gitu. Ya, jadi probability aja Bang ya jadinya. Iya, Tergantung milih probability yang aja. mana ya. Iya. Nggak terlalu ada edge-nya lah ya. Eh, hmm, Kalau bilang nggak ada edge-nya juga nggak bisa karena it's all about probability sih. Jadi nggak harus. Misal dalam 4 thread Hmm. itu kan kamu bilang tadi semuanya sama aja sebenarnya, nggak ada high Iya, probability, nggak ada low tapi probability. ya, So kan it's ada all, yang iya sebenarnya jadi ini masuk ke statistik aja sih, nggak ya, berpengaruh apa-apa. jadi nggak terlalu ngaruh, banyak tergantung kita ngambilnya one trade per day itu trade yang keberapanya ya. Hmm. Oh ya, paham Bang. Soalnya ini 47% sebenarnya masih normal lah Bang ya, masih aman lah ya. Normal banget, itu Terlalu. bagus malah. Oke Bang, thank you Bang. Siap. Penasaran banget soalnya ya. Mm-mm. Normal bagus kok. Ini Bang masih GFX, itu gue pernah denger dari apa komen-komenan orang luar katanya perform GFT itu kurang recommended bang. Pas lagi payout disusahin. Namanya perform murah, berharap apa sih? kalau Iya, The Fivers aman lah Bang ya. Aman, itu top aman tier itu top juga. one. Number Itu one top ya. one tuh. Tapi sekarang katanya sekarang trader-trader forex banyak yang switch ke futures ya karena performnya banyak yang aneh-aneh sekarang. Gua nggak tahu. Brokernya. Enggak, performnya Mas. Katanya banyak yang fail payout. Enggak. Oh, Ada itu ya? gue Mungkin kurang tahu. mungkin Tapi mereka emang di perform yang ini kemungkinan ya. Yang ya di memang perform. perform abal-abal ya. Iya. Itu kalau misal di interview sama Profrem, itu kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana dah? Ditahan atau gimana? Atau bisa pakai chat GPT? Tanya aja ChatGPT. Ntar di pause dulu ya. Iya Sabar pasti. nih, sabar sir. Iya. Hmm. Biasanya kalau di interview itu kan ditanyanya alokasinya yang gimana dan lain-lain kan, strategi konsepnya gimana dan lain-lain. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kayak yang Ntar normal-normal disuruh harusnya bisa. jelasin. Mungkin yang payoutnya atau mungkin ada bermasalah di akun atau payoutnya tuh udah mungkin 100k plus lah mungkin ya. Iya. Nggak semua orang di interview kok. Iya Bang. Kalau saat ini lu lagi pakai prop apa Bang? Kalau boleh tahu. Funding pips. Funding pips ya. Mm-mm. Cuman gue akhir-akhir ini agak paranoid deh karena gue kan pernah login, bukan lagi keluarga gue itu pernah daftar akun funding pips di device gue, Iya. and then gue takutnya kedeteknya akun gue ini multiple account in one device gitu nanti ketika gue Oh payout. iya, Itu dikira takutnya. copy trade itu Bang ya. Cuman gue udah nanya di Discord, udah nanya di email, udah nanya di eh, live chat, itu katanya aman aja asal akunnya dia udah keluar. Cuman kan yang Hmm. namanya platform gue nggak tahu ya. Gimana kalau apa gimana tadi? Multiple account in one device. Bang, gue boleh naik nggak? Boleh naik. Jadi Naik. misalnya gimana? Akun lo Takutnya kedetek dia pakai dua akun di satu device dikira copy trade. Iya, dikira copy trade. Pakai identitas oh, orang. oh ya 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 ya. Tapi kalau akun akunnya misal buat di funding Peps itu misal ada 3 akun, terus di device yang sama nggak apa-apa, Iya, ya kan? Iya. Iya. Mereka pernah Terus lihat kalau di digabung gitu FYP. bisa.
Bisa. Bro, gue pernah lihat di FVP lu gak yang katanya udah pernah lihat. Udah gue lihat. Itu lucu sih karena enggak sih gue jujur aja gue nggak tahu. Gue nggak tahu aslinya seperti apa. Cuman dari komen-komen yang gue baca dia pakai order flow tapi mainnya di CFD itu kan lucu. Ya, Ya, data order Oh, flow CFD kan tahu gua indikator, tahu Bang. tahu tahu. data CFD itu data apa? Data broker nggak ada gunanya di market. Iya, datanya indikator itu, Bang. Jadi nggak guna. Iya order flow CFD kan lucu. Udah dihapus Gue sih juga videonya. ya, kemarin sempat lewat juga ngakak gue. Udah dihapus videonya. Dia bikin yang baru tapi videonya nggak nyenggol tapi ini yang baru nggak nyenggol. Request ACC bang naik sini request dong request. Gua nggak tahu cara invite-nya. Gua nggak tahu cara invite orang. Naik aja request. Oh udah loh. Ternyata udah loh. Wah banyak ya. Wah banyak yang request. Halo halo. Halo, ada suara gue nggak bang? Ada. Nah, gue pengen nanya nih bang. Gue kan emang pakai Funded yang lain kan, kayak Fiverr gitu. Emang di Fiverr enak gitu kan. Nah, gue emang niatnya di funding Pips. Kan gue emang biasanya itu di akun full name-nya gitu. Gue namanya beda sama di KTP gue. Itu bisa nggak bang kalau di funding Pips? Ya nggak bisa dah. Nggak bisa. Udah itu maksudnya gimana? Jadi nama funding pipsnya beda tapi nama KTP-nya beda. Iya, soalnya kalau di Fiverr itu auto keganti lewat KYC-nya gitu. Iya Sama kalau di di funding pips juga. auto keganti kan. Jadi buat payout Ganti kak. aman. Aman. Isi. Gue mau ini, gue ada project. Gue coba ini bang dari nol kan gue emang habis kalah banyak kan. Karena emang kesalahan gue sendiri gitu. Gue nge-breach beberapa akun sama gue ngabisin modal gue gitu. Gue jadi mau ngerintis dari nol lagi gitu bang. Gitu. Jadi gue niatnya challenge kayak dari funding pips, modal akun Jadi jual PineScript 10k. terus jual Kenapa? Gimana? 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 Lah ngilang dia. Jadi tuh gini bang, gue tuh niatnya kayak modal 10k gitu mau gue olah gitu Iya. sampai jadi 1 triliun. Anjir. Hmm. Ini 10 kali rupiah ya. Ya, gue tuh bahkan sampai udah bikin semua project-projectnya gitu. Kayak bentar. Cara gimana? Karena kan gue dulu ya gue orang gila. Karena gue dulu udah pernah nyentuh caranya equity yang gede kan. Sekarang gue mau dari kasur nol tidur lagi. mimpi. Kasih dia ngomong, Bang. Bentar. Kasih dia Enggak ngomong. gini. Iya. Gue tuh niatnya ini pakai step ini yang lu tau lah risknya 0,25 sampai 0,75 itu. Ini ngomong serius atau bercanda, Bang? Ini serius gak sih? Gue Tai. serius. Gue serius. Oke. Apa yang gue omongin beneran semua. Ntar endingnya tiba-tiba bener tuh tadi tidur mimpi. Enggak beneran. Ini asli. Serius. Oke. Ya iyalah, emang gitu caranya, Cok. Ya elah. Gue kayak pernah dengar kata-katanya gitu. Gue kayak pernah dengar kata-kata 1 triliun gitu. Coba terus. Iya, yang Enggak, bocil gue kemarin. serius. Ini Iya. mimpi orang gila gitu. Mimpi orang gila. Kalau Gue menurut lu cuma gimana, cerita Bang? mimpi gue aja gitu. Kayak mungkin ini sih bang kayak gue 10k nanti di payout terus beli akun lagi di grow terus kayak reroll beli akun lagi Oke. gitu. Bukan Gue kira 10.000 ke 1 triliun nggak bisa lah. Sejauh sejarah ini belum ada satupun
I see. Belum ada satupun. Maybe possible tapi lebih baik realistis sih bang. 1 triliun dari compounding prop firm itu, ini maksudnya modalnya apa profitnya sih? Gini, gue coba jelasin ya kayak apa yang gue gambarin ini kayak gue $10.000 kan modal akun $10.000. Ya Kayak maksudnya uh, uh, di compound sampai dapat jumlah akun yang totalnya 1 T. bukan yang maksud gue tuh kayak gini, kayak gue 10.000 itu gue beli kan akun 10.000 gue lulusin, terus dari profit atau payout tuh akun gue beli akun lain. Nanti ketika semuanya udah kekumpul, gue jadiin modal gue sendiri. Nanti lama-lama bikin private equity sendiri. Terus jadi 1 triliun di ya compound, trading, invest, dan lain-lain gitu maksud gue. Jadi Possible nggak sih kayak gitu? Day trade sulit sih. Sulit. kurang realistis sih bang. Iya, kurang realistis. Kalaupun nggak, soalnya dari seluruh dunia ini gue belum pernah sih lihat. Siapa yang pernah ya kayaknya? Nggak ada Kayaknya bang. belum ada ya. Maksud Kecuali gua, yang punya Gini hedge bang, fund dan kalau menurut gua pribadi trading memang bisa sebenarnya sih ngebuat big money, tapi untuk benar-benar big sampai triliun jadi kunglo itu nggak realistis sih bang. kecuali kamu buka hedge funds itu bisa mungkin Ya, dapat dari duit investor. dan itu beda lagi kan gininya. Beda-beda. Kalau Iya trading sih, bener. loan Jadi Itu bukan day trade lagi kalau udah hedge fund. I see. Jadi tapi kan maksimal bisa sampai ada berapa program miliar? scaling. Maksimal. Iya, realistis aja. Realistisnya nih ya. realistis aja bang. Lu dapat se-M dari profilnya itu udah hebat. Enggak deh, enggak. 200K udah hebat banget. Oke. Tuh, lu orang besar yang sering sama algo, ya benar. Soalnya mereka yang buka hedge fund, lalu yang trade big money tuh rata-rata udah nggak pakai strategi yang ada di social media ini, udah beda. Bisa pakai HFT, bisa pakai algo, mereka pakai Quant. Kalau lu I see. punya mimpi untuk buka hedge fund, ya bisa mungkin. Iya. Tapi Gimana? kalau Jadi gue mikirnya beneran. gini bang, Hmm. misal gue pakai modal yang pertama itu $10.000, terus dari profit payoutnya itu gue kumpulin, modalnya itu gue beli akun-akun besar. Iya. Terus misal di funding pips kan gue pernah baca di AI itu di max accumulation tuh 300.000 ya. Iya benar. 400 bang. Update nggak sih? Udah update. Oh udah update. Iya, 400 tadi kalau nggak salah gue lihat. Iya 400 kan max accumulation kan sampai 400. Terus gua gabungin itu 400.000. Terus gua coba di 3 prop firm yang terpercaya kayak The Fivers, Funded Next sama Funding Pips. Itu 400. Nah kan kalau di The Fivers itu kan nggak bisa dialokasiin, nggak bisa digabung akunnya. Jadi dia di scaling sampai 3 juta kalau nggak salah deh. Nah itu jadi setiap kali ada setup akun-akun gede jumbo-jumbo itu gua trade. Resikonya? Pertanyaannya gini, apakah prop firm bisa jamin payoutnya itu bisa dikasih gitu? Nah itu tapi pertanyaannya yang susah dijawab. Beneran dibayar? Sejauh ini 1 juta, gue belum pernah lihat yang 3 juta ya. Tapi ya kalau yang 1 juta udah pernah ada. Itu namanya trading pool. Dia dapat Trading akun pool, iya. 1 juta Iya, US kan. trading pool itu. Iya. Itu aja Tapi dia nggak nyampe 1 T gitu. Kalau trading pool, ya, emang kurang dia kan realistis udah gitu. masuk leaderboard dia. Kenapa? Oh alah. Iya. Iya kalau itu. TGR benar punya private island, nggak tahu. Sana nggak bang? Bang, bukannya
kayak kalau nggak salah itu orang-orang luar itu pada ini ya max allocation funded gitu ya. Kayak di Apex di ini. Gue Iya, sering lihat tuh iya. dan Kalau mereka ngasih payout beneran gitu. kalau di sini Hmm. eBay broker, kalau di sana eBay prop firm, tapi lebih waras prop firm, udah terlihat. Sini udah gak jelas bang, Mm, sumpah. dari cara entry-nya mereka aja yang di luar ya, itu jarang loh kalian bisa lihat yang layering, hampir nggak ada malah. Hmm. Kalau Iya. lu lihat kemarin kan si Yudo anaknya Purbaya juga ngepost kah bang, Mm-mm. nyindir-nyindir IB itu, malah dia yang kena hit anjing. Oh Emang dia iya, postnya apa sih? Dia ngepostnya kayak Gimana sih kata-katanya? yang mau industri didatengin. trading industri trading Indonesia udah rusak IB kayak apa ya, menepar tepak apa itu lagunya nggak tahu gue. Emang Yo gitu ada. Yang ya? iya Bukannya yang kayak komen-komen gini. Eh Awas IB Forex trading yang suka pamer-pamer flexing gitu, nanti iya disamperin sama ada oknum juga pajak. kayak gitu bang. Oh, ada dua. Hmm. Seingat gue Terus sih ada dua. Nah komen-komennya tuh kayak gini. Nah terus gimana kalau gak FMFM modal kecil? Suka-suka gua dong gitu-gitu semua komennya anjing. itu kan juga dibalas sama si Rizal. Ini ada Aduh nggak tahu dah ada gua. Ya ada saling sindir. ada cheaper nih. Nih Woi si orang Ciper di orang sini. orang orang hebat nih, orang hebat. Naik dong cheaper. Bang Ciper. Tanggapan order flow CFD. Fake. Naik dong cheaper. Apa udah keluar dia? Udah keluar deh bang. Bang. Udah keluar. Ternyata dia dari tadi ini ya, dengerin ya. Giliran bahas Apex dia keluar. Tapi gue penasaran, menurut tuh Apex tuh worth it nggak sih? Bukannya banyak scam ya di Apex? Dia future bukan sih? Features dia. Ya. Gue nggak begitu tahu sih tentang features. Scam Kalau nggak apa? salah ini bang. Bentar. Yang minusnya di features tuh konsistensi rule-nya. Gue nggak tahu sih kalau di features ya. Harusnya nih si cheaper kalau masih ada naik suruh jelasin nih. Lu full CFD bang Kalau ya? nggak salah ini bang, Iya. di Apex ada yang ini bang, akun 10K tuh berapa sih? Diskonnya sampai kita cuma bayar berapa dolar gitu, cuma 10-20 dolar dari Buset. berapa puluh dolar. Beneran ada. Iya, tapi ada activation fee. Oh. Mm-mm. Jadi habis Iya, lolos tetap ya aja bayar. ada. Bayar Oh. lebih. Kayak kemarin gue lewat di FVP tuh gue lupa perform apa, features. Diskon IB-nya sampai 90%. Alpha bang. Ah ya, mungkin. Alpha features ya. Kayaknya semua di luar tuh promosiin Alpha semua 90%. Hmm. Lucid tuh lagi ramai juga Lucid. Oh iya, Lucid juga. Lucid gacor nggak sih menurut kalian? Gue nggak tahu sih, Dia cuman buat features kan. kalau sekarang Pernah Lucid pakai sih. lagi rame nih. Tapi wajar gak sih kalau misal per 2 minggu pakai akun yang 100k itu payoutnya 10.000. What the fuck? Enggak wajar. Nggak Itu wajar, satu bulan. Kalau performance kan tergantung ya. Platform mana anjir yang mau ngasih payout sebanyak itu? Enggak, tadi gua ngitung. Sebulan 10.000 bisa. Gimana? Tapi apakah bisa konsisten kan enggak juga sih. Iya. Soalnya tadi gue Performance-nya hitung per hari itu pakai apa sih kayak target gitu 0,5% per hari. Kalau dihitung per bulan kan 20 hari. Itu Kalau dapat. jadinya iya, kalau dapat. Jadi Nggak makanya realistis nggak sih? market tuh statistikalnya tidak bergerak secara linear. Dia nggak asal naik aja. Duh, gue pengen bahas yang data backtest juga tuh tentang Nah, backtest. iya banyak orang yang misperspektif. Sumpah, banyak deh. Kalau menurut lu gimana tuh bang? Data Felix FX namanya. Aduh, hampir live. Boleh sini naik. Gue kemarin gue sampai nyari
gue sampai riset tentang backtesting. Gue pengen bahas. Coba Gue kita kemarin tuh mau bahas si Arifin ini kan, dia kan gue kira awalnya mau didramain karena win rate-nya tidak oh sesuai, yang iya datanya nggak sesuai lah. Terus hmm. gue mau balas kalau emang benar, cuma ternyata beneran scam. Nah, gue kemarin tuh ada nulis, tantar gue cari Iya bang, gue bahas akunnya udah tentang, hilang kan ya. iya kampret nih, emang untung belum gue bikin ini video, hampir gue ngebela Bang, orang kenapa yang sih tuh? salah. Ceritanya kenapa sih tuh? CFD Dia atau features kalau pemula, CFD aja. dia Oh, kemarin tuh nge-fake payout gitu, screenshotan orang diambil sama dia, Mm-mm. ini si ngelap-ngelap Arafin gitu. ya? Iya. Iya. Tapi gue sama si Arafin hampir ketipu juga anjir. Apa? Gue mau ngajak kerjasama niatnya cok, kayak mau bikin dari kayak agensi funding gitu, dari prop firm. Untung ya. Iya. Terus gue tadi lihat video lo FYP kan, anjing ya orang scam gitu. Bang, kalau Bang Broki, Mm-mm. kalau lu pribadi, menurut lu berapa data backtest yang bagus? Berapa tahun maksudnya, berapa hari? Kalau bisa 1.000. Ya, 1.000 hari ya, artinya 3 atau 4 Enggak, tahunan. bukan 1.000 hari. 1.000 trade. Hmm. Cuman kalau emang nggak bisa ya, menurut gua gua 200 aja juga sebenarnya udah cukup sih. Bang, Hmm. normal nggak sih FP1 dalam 2 bulan, bahkan normal aja sih sebenarnya. Tapi kalau eval yang P1 itu selesainya 1 minggu, wajar gak bang? Ya mungkin bisa, Bisa aja. cuman konsistennya kan nggak tahu. Bahasa Riva, entah siapa yang scamming. Wah, udah hilang akunnya bang. Yang baru nyantap player kalau nggak live nih. Ih, tahu aja. Siapa siapa yang scam ini? Arifan, swear. Aduh, Yang akunnya udah gak ada sekarang. udah nggak ada, udah hilang. Nah, mental dia. Mana ini lagi gue liat dia marah-marahin membernya, dikira member dia apa salah baca data, ternyata ya emang fake gitu. Awal keungkap itu gimana dia? Ya jadi ada yang nyoba backtesting data terus hasilnya minus. Walaupun sebenarnya itu gue bisa belain sih kalau backtesting data punya seseorang dengan trader berbeda. Itu sebenarnya biasa gue belain. Kemarin gue hampir sempat gue bikinin video kenapa hal tersebut bisa terjadi. Cuman ketika gue bangun tidur gue liat, wah scammers nih orang. Gue cek kan, beneran scammer. Ya udah nggak jadi lah. Terus pakai Funda perlu backtest kah? Perlu. Yang kemarin Cuman viral. apa tuh? Lanjut bang. Gua Nah, acara apa ini bang? Gak ada, ngobrol-ngobrol aja. Lagi bosan. Nanang Payout SNI. terbesar lu berapa bang? Acara apa nih? Payout terbesar lu berapa bang? Siapa nih? Kalau gua, payout terbesar Iya. gue itu ada di 10k. Dalam sebulan? Iya, kan payout terbesar. Oh iya. Hmm. Tapi nggak di interview kan ya? Enggak, gue bilang astaga. Pertanyaan lo itu dulu lah. Enggak, lu kenapa? Takut banget kayak gitu, terlalu di interview gitu, kenapa? Soalnya waktu itu gue kayak ditakutin gitu cok. Jadi kalau di interview terus gak bisa bahasa Inggris ditahan duitnya. Salah, itu lu salah, informasinya salah. Kalau ada tawaran interview, itu kalau lu nolak, itu baru nggak bisa payoutnya ditarik. Hmm.
Interview itu harus, karena biasanya kan kalau interview itu ada alasan yang tadi, yang tiga tadi yang gue sebutin. Either akun lu bermasalah, ada kecurigaan, sama eh ya mereka pengen tahu aja gimana kok kamu bisa dapat profit besar gitu. Tapi kalau setiap entry itu di jam 8 pagi gimana? Teori jam 8 pagi. Waduh, gua nggak Pakai tahu itu session teori ya? Tahu apa nggak? lagi. Pakai Nggak tahu. session ya, Bang? Ada jadi teori jam 8 pagi. Kayaknya gue pernah lihat deh lewat akunnya. Tergantung strateginya itu sih, Bang. Jadi dia ngandelin yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu tuh si Nanang. Yang Interview New York disuruh session itu ya. Iya, waktu itu gue pernah denger juga karena apanya gitu yang rilis. Gue lupa. Jam 8 pagi. Kurang tahu sih, Bang, kalau itu, Bang. Tapi kurang sempat tahu sih lewat gua. sih di gue. Iya, tapi sempat lewat sih. Interview disuruh trade breakdown entryan, emang gitu. Emang gitu interviewnya. Breakdown entryan itu maksudnya gimana sih? Misal nih ada kecurigaan di akun lu. Terus Oh, iya ya. karena ada kecurigaan ya mereka suruh breakdown lah entry-nya gimana nih. Lu bener nggak trade-nya? Lu trade nih bener lu yang analisa tuh gimana? Nah gitu. Tapi kalau semisal cuman pakai full indikator gimana? Ya udah kasih tau aja full indikator gitu. Jelasin, Bang. Tapi ini delay gara-gara ditranslatein ke ChatGPT dulu dia ngomong. Kalau setahu gua either dia punya translator atau emang lu ditungguin aja sih. Cuman yang punya translator jarang sih. Bang Aman di aja sih, Bang. devices gua nggak tahu. Lihat pemantulan kiri sih Yo, kalau aku. gua ada tamu, kalian jangan kaget nih. Gua ada Ya, tamu. Bang. Anjing. Oh, mak. Oh, Mak. Iya kah? Real kah? KW, No anjing. way, bro. Loh, KW. Ya anjing. Kawe, Kawe jalan. Kawe jalan lu. Nasi koko di sini aja. halo Ini bro. mah Halo Nelson, coba ngomong dong Nelson. Oh lagi bikin konten D8, ya udah deh. Semangat, Nelson. ini Kaget ya, Nelson kaget versi ya. merintis. Bang, tapi gue pengen nanya. Bang Broki. Apa-apa. Ini ada Nelson Berarti ini. Nelson. buat dari pure prop firm doang kayak modal 10.000, misal gue bisa konsisten kan, WD terus profit, ya kadang ada yang bridge lah nanti waktu beli akun lagi yang 100.000, berarti possible dong nyampe 1 miliar pertama dari prop firm gitu. Sangat-sangat possible. Lu nggak perlu tanya gua, lu tinggal masuk ke Funding Pips, login, cek leaderboard. Payout mereka udah sampai ada yang $140.000, udah sampai puluhan ribu dolar. Sangat-sangat possible. Tapi minusnya jadi orang gila dulu ya bang. Iya, bener. Lu lihat aja itu Funding Pips top 2 leaderboardnya, gainnya 30%, win rate-nya 10%, Pak. Enggak, soalnya gini bang. Nelson Enggak, lagi gua makan soalnya- keripik ya. gue spill aja nih bang, karena gue pakai akun bodong juga kan gitu. Hmm. Gue sekarang emang masih sekolah gitu. Gue emang udah ada akun funded, emang bikin lagi funded, emang ada challenge gitu, kayak 1 miliar pertama dari prop firm gitu. Ya bisa. gue emang udah setengah gila gitu. Bisa sih, Jujur udah gila. Yanto. I see. Gue baru lulus kemarin. Udah. Bisa, tapi 1T tadi sih kayaknya agak kejauhan tuh kalau purely trade gitu. Enggak, maksud gua, sorry, gua ini lagi. Yang gua maksud 1M itu kayak kita kan max allocation in every funded problem gitu kan. Terus kayak bikin bisnis, start everything, ya anggap aja kayak ini apa sih bang, kayak itu akun prop firm itu kayak kita dimodalin orang tua kita lah, kayak jadi istilahnya kayak anak Kongo, tapi kita modalnya tuh dari prop firm gitu.
Jadi kita bisa Hmm. bikin business or like something. Kayak gue tuh emang tujuannya di prop firm atau in trading itu Bisa. gue biar bisa setara dengan anak-anak Konglo yang baru mau bikin bisnis gitu. Biar Iya, bisa iya, iya, iya. bersaing sih gue niatnya gitu. Oke, oke. Bisa, bisa. Bisa sih. Apaan tuh ngikut-ngikut sama My Idol Nelson? Loh, ini bener Nelson, cuma lagi pakai fake account aja. Oh, maaf Bang Nel. Jadi itu Dia adminnya nggak mau bodo amat. ini penontonnya rame nanti nggak kebaca komen-komennya. Bener. Jadi itu adminnya bodo amat sama tradingnya ya. Iya bener. Tapi kalau max allocation sampai 400k, terus trade per hari 0,5% dikali tuh sebulan 20 berarti 10% lah Enggak, 400. enggak lah. Masalahnya bisa Enggak kita bang, dapat realistis 0,5 aja. per hari. Wah, Kenapa? Tadi Gua ulang-ulang. aja kalau enggak kayak mending lebih realistis aja nggak sih bang? Gua aja kayak nanti nih akun 10k atau kan gua emang ada akun Pandat atau gimana? Akun 10k aja itu gua dapet max 5% per minggu aja itu gua udah nggak mau nyari lagi kayak seminggu itu aja gua udah dapet 3%, gua udah stop karena terlalu banyak profit yang dimakan menurut gue itu paling ngerusak psikologis tuh gitu. Enggak, maksud gua kan kayak cuman satu hari 0,5%, setengah dari 1%. masalahnya bisa gak tiap hari dapat 0,5 gitu Bang? Iya. Masa Gue tuh maksudnya kalau bisa, gini sih, iya. Misal hari ini loss maksa sampai profit 0,5 itu kan nggak bisa Bang. Pasti ada hari memang harus stopnya tuh di loss. Hmm. hmm, kalau gue gini sih bang sistemnya kayak gue per minggu ini gue dapat 1% bersyukur, dapat 2% bersyukur, Iya, itu emang harus yang seperti itu. jangan sampai loss. Ya Ya, jangan sampai itu loss juga. pokoknya gue. Iya. Protect capital Bang ya. Hmm. Yang penting BE minimal, BP lah. Hmm. Gue kan Ada yang pakai Indodax eh, nggak? Kenapa? soalnya Ada yang pakai Indodax nggak exchange lokal? Kenapa tuh? enggak. Buat ngapain? Jangan bang. Kenapa? Kenapa? Fee-nya gede banget anjing. Oh iya, iya. fee-nya. Iya, Fee-nya 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 gede. Banyak isu juga di situ. Staffnya nggak ramah. Tapi kalau selain Indodax yang lokal-lokalan ada nggak? Jangan. Jangan yang lokal. Jangan bang, Deh. jangan yang lokal. Jangan yang lokal. Dia berat Kenapa? karena gini, pajaknya berat, fee-nya gede. Iya, Tapi kan mending lo ini. No, trust me bro. Pakai OKX aja kalau nggak Bing X. Halo, Kalau vlog gimana kalau vlog? nggak ikutan gue itu. kalau thrift Wah, nggak tahu Thrift deh. jangan lah. Thrift jangan. Jodoh. Kan gue emang gue trader kripto sama Nasdaq gitu. XAU kan kadang-kadang. ntar bisa kena Kalau- pajak progresif, bro. Bro, Di-tag gini. Jangan lu simpen aja di BTC terus lu cabut kalau duit lu udah 10M. Oh gitu. Kalau lu punya duit banyak mending lu cabut ke Singapura dah, lebih support di sana. Buat trader. Jujur. Pantesan ini AA Nelson ke Singapura. Iya. Oh iya, Aduh, iya itu. jangan disebut bang. Kasih. Ntar gue malah kena. Gue bisa dikasusin, jangan. Clipper. Nggak ada clipper sini aman bang, nggak ada clipper. Aman ya. Tapi Gua takut ntar suara kena gua diangkat, progresif, terus bro. dikasusin gitu. Lah, lu emang nyari duit di crypto trading buat apa sih? Kalau lu buat foya-foya kata gue mending stop aja dah. Nyari Kita- freedom lah bro. Kita kayaknya stop dulu bahas exchange. Kita fokus balik lagi ke Fundet tadi. Oh iya. Kita jangan kemana-mana. Soalnya waktu itu gua ini ketemu konten creator gitu yang nakut-nakutin trader forex, trader gitu. Katanya kalau misal abis news gitu kan dia upload video, jadi kayak siapa nih yang win news NFP harus bayar pajak bla 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 gitu. Makanya bang, selalu disensor profit ya. Velatex kenapa deh? Lagi ada bermasalah ya?
Aduh. Iya itu bang, trader membawa artefak itu bang, yang flashing Gua semua. Iya. gua ngeliat ini beberapa kemarin tuh ada live orang, dia akunnya udah profit, apa sih kemarin tuh, news apa kemarin tuh CPI ya? CPI, PPI, enggak CPI ya Iya, bang. CPI. Book Ya entry jadi itu, book entry. payoutnya ketahan gitu. Ada yang di refund malah. Enggak, Iya, bukan di refund, katanya udah ditarik di ditarik. refund katanya. Udah di refund. Katanya sih udah di refund bang. Tapi Berapa lama? yang bikin kontroversi dia kemarin kan dia ada acara di mana itu ya di Singapura kalau nggak salah. Yang tepak Trader, iya tradernya buat konten katanya trader asli tapi kok gak ada di sini gitu dia bilang. sangat memalukan ya. Itu Memalukan si bang. Nodi kan. Jamet. Gak tahu yang mana ya. Ih, Dia Gue kan gak mau pura-pura update, miskin. Dia dulu pura-pura miskin. Enggak, gue gak tahu ini siapa tapi lewat FYP kan. Gak mau sebut nama nih, gue gak mau pernah. jasnya kegedean. Par Jadi dulu banget. tuh dia pura-pura miskin gara-gara jadi sales Fitting, nggak si fitting. kuning. Dia dikejar sama Apa hubungannya apa? pura-pura miskin Aparat. jadi sales kuning? Iya, jadi dulu tuh dia tuh yang ditangkap, dia nggak ditangkap, sisa teman-temannya yang ditangkap, yang sekarang. Lu tahu kan si Aduh. Indra Kents? Oh dia temennya Indra Ken. Iya, dia juga sales si itu yang nyindir-nyindir. Terus dia pura-pura miskin jadi nelayan, padahal jamnya masih pakai jam apa ya, jam mahal-mahal gitu ya. Terus dia nggak ketangkep. Izin gabung abang-abang. Boleh, siap. Ini lagi ngobrolin Pokoknya ini udahlah. ya, binary option ya. Kenapa? Random. Lagi ngobrolin binary option ya. Enggak. Iya, binary option. Enggak. Random. Tadi Bang. awalnya perform ini orangnya kemana-mana nih. Oke, Ada satu gua topik yang Bang, lurus gua ya. pamit dulu ya, Bang. Iya. Thank you. Gak pernah nemu eBay make PF atau materi SMC simple cara market benar bisa tegas itu. Gak tahu sih. Biarinlah mereka bang, urusin gini kita aja. Aduh, industri ini tuh di Indo tuh sangat memalukan ya. Kita sendiri nggak bisa bang membenarkan. Gila, jadi jelek banget loh industrinya. Sampai malu bang ya bilang menjadi trader ya. Gue gak Gue pernah mending bidang. gue mending diam gue. Bang, lu udah ada sekarang kan lu anggapnya udah agak freedom ya, udah dapat freedom ya. Lu ada watch collection gak bang? Gue sebenarnya nggak doyan jam sih. Lu doyan Nggak ada. Itu jalan-jalan ya. Iya, traveling. Tapi emang harusnya gitu gak sih? Iya. Malah kayak yang IB itu kalau lagi misal habis win NFP atau apa, pasti uploadnya ini apa? Flexing lagi nge-club gitu. Bawa duit di apa? Gerai Dior atau apa gitu. Itu norak Isinya banget, apa? sumpah. Norak banget, sumpah. Ya tadi kan maksud gue nanyain Bang Broski tentang jam kan. Soalnya gue agak tertarik tentang hal ini ya. Siapa tahu abangnya ada koleksi pribadi kan. Ini lagi ada baru lagi nih, apa? Ada orang konten kreator gitu. Dia lagi nge-fake trader luar negeri dari India gitu. Ini udah gue bahas ini. Barusan ya? Yang dari pagi. Iya, dari pagi. Nah, iya. Gue sempet DM-an sama orangnya lagi. Sempet percaya. Aduh. Itu kemarin padahal gue mau belain tuh, tapi bangke juga tuh orang. Ternyata jualan kelas loh. Aduh, 70.000 ya. Bang Nailus, gue gak giniin lu ya bang ya. Tapi menurut gue nih ya, di industri trading Indonesia nih orang-orang terlalu mudah percaya gitu, lihat profit dikit pada langsung ikut. Padahal gue udah bilang. Iya. Awalnya ini kan. Awalnya kan ada barcode-nya. Gue scan tuh. Tembus kan? Iya, gue scan muncul. Wah, beneran nih. Beneran. Akhirnya ada kayak apa? Ada VT lain muncul. Wah.
ternyata fake. Gua cek Instagram asli orangnya, ternyata orang India. Gila emang. Gua itu ngeceknya kemarin tuh bukan cuma dari QR-nya, tapi gue mau lihat dari leaderboard. Tapi sialnya kemarin gue lihat leaderboardnya itu 40.000, sedangkan dia payoutnya cuma 30.000 kan. Jadi nggak masuk, jadi nggak gue lihat. Paginya gue bangun tiba-tiba, ini apaan nih? Kok India gitu, gue bilang. Gue cek aja di IG, bener hilang deh akunnya. Itu yang pertama nemuinnya sih Emang apa parah tujuh itu. tujuh itu ya bang. Jualan ini loh, jualan apa? Jualan metode. Parah. Yang dia sendiri nggak tahu. Iya. Iya, dari Alpha 77 awal. Bahkan ada yang backtest, metodenya itu cuman 30% win rate-nya. 20% dia profit seharusnya. Ya, yang dia kasih itu 20%. Soalnya RR 1/3. Dan itu pun sebenarnya gue bisa bantah kalau kalau si Arifan itu bener ya, anggapnya bener, terus dia backtest itu malah minus, itu sebenarnya gue bisa belain gitu. Itu banyak sekali alasannya. Bisa dari memang orangnya yang beda gininya bang ya. Ini kemarin tuh gue udah Subjektifnya. cek poin-poin nih. Kemarin tuh gue mau bilang gini, ada yang namanya eh, kegagalan dalam memodelkan teknik knowledge atau pengetahuan tersirat. Itu yang pertama kemarin mau gue bahas. Terus yang kedua, amnesia makroekonomik atau buta fase pasar. Plus regime switching, nah itu gue mau bahas juga. Terus decision fatigue atau kelelahan keputusan, nah itu juga bisa jadi faktor. Banyak sih kemarin gue pengen bahas, cuman Bang, ternyata gue benar. izin pamit bang ya. Makasih bang, makasih banyak bang. Semua di sini. Siap. Sukses terus bang. Siap. Itu ngomong yang mana ya? Oh, Pojok kanan tuh. iya. Belain gimana bang? Coba bang jelasin lagi bang. Nih, kalau kemarin si Arifan itu benar ya, gue bakal ngebelain seperti ini. Yang pertama itu ada yang nama kegagalan memodalkan tacit knowledge atau pengetahuan tersirat. Misalnya si trader B itu, misalnya kemungkinan si Alpha ini kemungkinan besar mengubah strateginya si trader A ini menjadi rules algoritma yang kaku. Padahal keahliannya si trader Arifan ini itu terletak di otaknya, misal bukan di rumus, jadi bukan statistical kaku. Itu gue sampai riset loh, itu ada jurnal dan risetnya itu di studi klasik. Judulnya Emotion, Intuition and Expertise in Decision Making, yang diteliti oleh Mark Fenton kalau nggak salah. Dipubliskannya itu di Open University, itu kalian bisa cari aja. Pokoknya inti dari penelitiannya itu ngomong, penelitian terhadap para trader profesional di bank institusi di London itu membuktikan ya, jadi bahwa trader sukses sangat mengandalkan namanya tacit knowledge, pengetahuan yang dapat dari pengalaman atau jam terbang, yang dimana sangat sulit untuk jelaskan dengan kata-kata ataupun coding backtest. Nah, itu salah satunya gitu loh. Plus itu kelihatan dari win rate. Ya, win rate-nya dia, si Arifan itu ngeklaim bahwa dia punya win rate 30%, sedangkan pada saat data backtestnya si trader B ini, si Alpha ini, dia punya sekitar 20%. Itu kan berarti kegagalan dalam memodelkan suatu tacit knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi amnesia makroekonomi atau buta pasar atau regime switching lah. Ya, jadi trader si Arifan ini yang udah lolos perform itu dan paham aturan trader, pasti tahu kapan harus tidak trade gitu. Kalau ada rilis data berita CPI atau NFP, pasti dia stop gitu. Sedangkan si trader B atau si Alpha ini yang melakukan backtesting dari 2022 itu kan, kesalahan ini salah satu kesalahan backtesting juga ya. Mereka tuh sering lupa mengecek yang namanya kalender ekonomi harian. Jadi pada saat backtest ya trennya following trennya terus forward, terus tabrak-tabrak terus. Jadi ya hasilnya pasti hancur. Plus ini gue kemarin juga nyari, itu ada jurnalnya, itu nama jurnal kalau kalian bisa cari, A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle. Itu kalian bisa cari.
Nama penelitinya sih tuh James D. Hamilton kalau nggak salah. Pokoknya di intinya jurnalnya itu dia ngomong seperti ini. Jurnal ini itu adalah dari fondasinya si Markov switching ya. Jadi model dari ranah kuantitatif. Jadi pasar terbukti itu bergerak dalam rezim. Jadi ketika market seperti itu, si trader alpha ini memaksa satu strategi untuk melewati semua rezim tanpa penyesuaian discretioner gitu. Seperti yang dilakukan trader B misal. Secara matematis ya udah pasti hancur equity curve-nya. Itu kalau dia benar. Cuman kan kemarin si siapa? Arifan ini ternyata fake. Jadi gua nggak bikin videonya. Itu sebenarnya beberapa kesalahan yang dilakukan sama si orang-orang ini sih, yang suka backtesting apa segala macam. Ini sama aja kayak gue bilang gue unprofitable gunain SNR. Apakah SNR itu jelek? Kan enggak. Ini mute apa gue nge-lag ya? Kagak bang, gue dengerin kok. Jadi Tapi kayak sebenarnya itu misal apa insting hewan gitu ya. Apa tuh? Kayak yang lu bicarain tadi loh. Jadi kayak ada orang yang punya metode sendiri misal, tapi ada orang yang membakukan metode tersebut. Jadi metode baku ini gak bisa dipaksa terus gitu. Gak kayak orang yang punya metode ini trading sendiri gitu. Kan karena kan pemikiran orang kan pasti berbeda-beda. Narasi yang dibuat beda. Tuh ada yang kena tuh 500.000 tuh. Aduh. Sabar ya. Gila. TikToknya di blok Juga itu yang korban. 500.000. TikToknya udah hilang bang. Nggak di blok, hilang. Tapi sebenarnya itu bisa dibelain tuh kalau misalkan Dia dia benar. harusnya nggak bawa nama-nama Arifan yang luar negeri itu. Kalaupun dia punya benar-benar punya metode, sebenarnya dia bisa pakai nama sendiri gitu. Yang jadi Nah, itu. salahnya tuh dia Nah, itu. bawa orang luar gitu Itu diklaim soal bego. dia. Begonya dia. Mungkin biar cepet tenar gitu. Apalagi payoutnya gede-gede tuh. Kalau gue udah berapa kali ngomong hal-hal seperti itu. Nah ini ada yang DM-an juga nih. Waduh, banyak juga nih korbannya. Bisnis menjanjikan emang. Tapi hebat ya. Dia bisa nipu orang dan bisa ngeraup beberapa member hilang gitu aja. Bahasanya sih bang, apa namanya, dia gue lihat kayak nyantai gitu ngadepin customer. Iya. Soft selling, bro. Ini udah pernah gue bahas di TikTok gue dari lama tentang soft selling, hard selling. Ini udah. Jadi orang gampang terpengaruh gitu, kayak misal ada orang nyapres gitu, tapi tutur katanya tertata. Nah pasti banyak itu orang yang ngikut. Terlepas sebenarnya mentoring tuh nggak apa-apa menurut gue, tapi caranya salah, itu aja sih. Toh leaderboardnya masih Juga jual nih. kelas. Udah cek juga QR code. Thank you bang ya, gua out dulu. Siap. Metode M15 jam 8 break retest. Oh gitu. Untung udah hilang ya. Jadi scammer bodoh ya, ambil punya orang. Pintar dikit. Ayo naik lagi dong, tadi ramai enak nih. Ayo naik. Kalau Bang Broki ini pengguna SMC ya bang? Iya benar. Kalau SMC itu sendiri Bang Broki udah backtest berapa lama bang? Gua backtest itu udah lama banget sih, dari gua awal belajar. Gua selalu backtesting, improving terus sampai sekarang sih. Udah ribuan.
Kalau misalkan untuk RR-nya berapa SMC bang? Gue pakai 1:2. 1:2 buat win rate-nya bang. Around sekitar 50 to 60. Kemarin sempat nyampe peak di 70%, cuman kan namanya peak doang, turun pasti di real life ya. Untuk biasanya Bang Broky ini per trade-nya itu risk-nya berapa persen bang? 0,5 0,5. sampai 1% sih kadang. Max 1%, nggak lebih. Kalau untuk SMC itu maksudnya itu dia tuh bang, Mic-nya agak jauhan, sorry. Oke, sorry. Oke, terus lanjut. belum ini ya, belum pernah ngedalamin SMC gitu ya bang. Kalau misalkan SMC itu berarti untuk pipsnya itu dia bisa berubah-ubah atau pips gitu bang? Gini, gue nggak pernah yang namanya pakai hitungan pips, jadi gue tuh sampai sekarang malah bingung kenapa orang masih pakai Excel hitungan pips. Karena dari dulu kan gue pakai Perform. Mungkin kalau orang pakai pips biar risknya tertata. Nah, sedangkan kalau di Perform mau berapapun pipsnya itu modalnya kan besar. Jadi ya gue pakai hitungan risk 0,5%. Hitungan risk ya bang. Jadi gue nggak lihat pips. Kalau untuk SMC sendiri ini berarti kan kalau sebenarnya untuk metodenya itu ribet gak sih bang? Sebenarnya nggak juga sih, cuman kalau orang yang pertama kali misalnya baru kenal SMC udah pasti ribet, dalam pikiran dia ribet. Walau sebenarnya ya basic market aja sih. Iya sih bang. Break retest. Biasanya kalau SMC itu abang Broky biasanya per hari itu berapa trade bang? 2, kadang nggak ada, kadang 1. Sama bang, sama. Kayak di interview ya. Nanti boleh cek DM ya bang? Boleh. Kalau SMC main time juga nggak? Gua kalau misal nih, kalau gue ngeliat struktur besar bias H1 bullish, terus gue pengen cari counter, ya gue pasti counter di M5. Kalau gue ya di M5, kalau nggak M1 gue biasa mainnya. Terus ya udah M1 M5 doang yang gue pantau. Kalau gue maunya lihat counter M1, kalau mau M5 ya udah, gue nggak ada lihat yang lain. Yang penting gue udah tahu nih bias utamanya bullish, gue pengen counter selling, ya udah M5 gue nyari structure selling aja udah. Limit gue nggak pernah pakai, bukan nggak pernah pakai ya, lebih suka ke limit order. SMC kalau bisa di push limit sehari, gue nggak pernah nge-push limit ya. Cuman kalau benar-benar banyak, gue pernah 5 bisa gue dapat. Tapi apakah high probability, apakah semuanya high plus? Enggak. Bang, gue mau nanya bang. Boleh. Gue kan pakai SMC ini baru ya, dapatnya cuma WR 40, 41. Bagus itu bang, bagus. RR-nya 1:2 bang. Bagus itu bang, bagus. Kenapa? Bagus. Yang gak tahu ya, tapi kok feel-nya tuh beda banget pas nerapin di market live tuh kayak ragu terus gitu. Either kurang data atau memang kurang pengalaman aja sih gitu. Iya sih, total palingan masih 150 trade. Iya, dijalanin aja, pasti nanti lama-lama terbiasa sendiri. Gua aja bang masih 40 trade bang pakai SMC. Diterusin aja di forward ya terus. Udah nggak usah peduli loss, win, udah fokus aja. Kalau gua sih bang belum masukin uang asli sih bang. Nggak apa-apa, itu masih bagus. backtest.
SMC kalau only New York season bisa, semua Iya bisa. bang, bagus. Paling jelek itu WR berapa ya bang kalau 1/2 itu? 30 udah jelek itu. 30 udah jelek, unprofitable. Oke. Minimal tuh kalau gak salah itu ya 40 lah minimal 40. 40. Joy Edward, gua nggak tahu Joy Edwardnya siapa guys. Joy Edward itu yang itu loh si bang yang dia tuh suka live TikTok terus Oh iya tahu gua tahu. garansi Yang ngurus ini ya, problem itu. yang tatoan ya. Iya yang tatoan itu. Iya. Gua nggak tahu guys, gua nggak ada bukti apapun tentang dia. Udah kita tuh in this industry udah diam aja, kita nggak usah kemana-mana, fokus. Iya. Kalau memang ada yang scam kita expose, kalau enggak ya kita blok aja gitu. Kelas IB, bang, kelas. IB kita blokin aja, IB udah biarin. Tapi untuk Bang Broky pernah ini nggak bang survive pola N? Pernah, tapi gue nggak cocok. Apakah itu berarti pola N jelek? Kan enggak. Gak cocok dari Bang Broky-nya di mana bang? Entah kenapa pada saat gue backtest pola N tuh win rate-nya gue jelek gitu. Oke, karena gue nggak mendalami itu ya. Y'all trade ICT or what? Yes, no. SMC, ICT too, bro. Jim Kodam. Bro, it's the Indonesian people. Jordan Belfort. Tapi kalau kena dia kayak nggak kuat gitu, wajar sih, wajar. Kalau Bang Broky pakai funding kan bang? Kalau misalkan SMC and ICT is the same shit, no? Yes, it is the same shit. Berapa? Kalau SMC itu biasanya kan ini Bang Broky pakai 0,5 ya, 0,5%. Kalau SMC itu paling parah drawdownnya itu berapa kali loss berturut-turut bang? Kalau gua 6 sih. Berarti di 3% ya? Iya. Pernah nyoba metode di video eksklusif TF nggak? Gua nggak pernah nonton videonya TF, gua nggak pernah nonton yang lain-lain. Gua itu kebanyakan nonton ini guys, orang luar, karena lebih masuk aja gitu. Oh, gue pernah bang nonton ini bang, yang video eksklusifnya bang TF tuh. Break up kalau nggak salah kan? Ya. Oh, SMC bang. SMC bisa dibakukan kah? Gini, semua strategi itu subjektif. Yang dibakukan itu bukan strateginya, tapi rules dan sistemnya. Jadi nggak ada yang, menurut gua nggak ada yang namanya strategi baku kecuali sistem yang baku. It's all about probabilitas. Kalau strategi itu baku, nggak ada yang namanya probabilitas. Dan contoh aja nih, kalau kita ngambil dari objektivitas, kata objektivitas itu yang tandanya adalah 1 + 1 sama dengan 2. Maka kalau kamu mau objektifkan suatu strategi, kamu harus tahu pada saat pergerakan, misal impuls ke atas, dia naik, kamu harus tahu berapa candle dia akan naik, baru dia stop, bagaimana bentuk candlenya. Nah itu baru objektif. Kalau kamu nggak tahu, itu subjektif. Sedangkan nggak ada strategi yang seperti itu kecuali kuantitatif dan kuantitatif model, udah. Karena dia hitungan nggak pakai chart tapi melalui program atau algoritma yang dimatematika kan. Jadi by hitungan data, bukan candle. Siap bang, siap. Jadi kalau ada yang bilang apakah SMC subjek, iya kalau nggak di sistemnya seperti itu. Terus SNR apa subjek, semua subjek pokoknya. Cara pandang dan penilaian masing-masing bang. Channel luar siapa? Channel luar itu ada Proton Thread, terus ada, gue lupa men. Gue nonton banyak sih, T-Trends, Michael, terus ada Fear Inc,
Fear Stories. Inc. Fear Inc. tuh lu nonton itu juga bang. Gue nonton, suka gue. Walau Kalau strateginya TikToknya, beda. Apa? TikToknya suka kan? Yang Fear Inc. Ya bagus Bagus. itu. Kayak slow gitu dia mainnya. Iya. You Kid Fearing bro. Iya bener. Lu cek aja, kayaknya gue follow deh dia. Tahu bang, sama. Walau gue nggak di follow back, ya wajar. Bang, gua di follow back lo bang. Sama ininya. Oh nice. Gila. Duh, gue bersyukur banget deh. Kalian di sini nggak ada yang ini kan, nggak ada yang nonton IB kan? Wah enggak bang, enggak suka gitu bang. Gue dulu bang coba iseng-iseng nyoba masuk kelas IB gitu. Gini menurut gue, IB itu nggak apa-apa kalau wajar. IB itu nggak apa-apa, tapi harus tahu perannya lah. Iya bang. Tapi kayak menurutku loh ya, sekelas dia loh IB kan setiap profit gitu kan di-share gitu kan, profitnya berapa gitu. Masa mau ngejar-ngejar klien segitu banyaknya gitu loh, kayak nge-push terus. Iya. Gue curiga banget itu ngapain sih, tujuan lu apa coba? Padahal dia udah profit banyak gitu. Nah iya gitu. Berarti akunnya akun dummy bang. Pastinya dia kejar. Gak tahu, kebanyakan gitu. Iya bang. Dan ini pernah juga karena metodenya susah kan ya, jarang ada setup, muncul setup satu aja kadang seminggu 1, 2 malah di-kick gara-gara nggak pernah aktif. Anjir lah. Iya serius. Serius. Waduh. Kacau. Diblok aja. Karena kan dia emang nyarinya transaksi dari kita kan. Kalau kalian biar dapat komisi. Lihat trader yang debat strategi, blok. Kalau kalian IB yang sesat, blok. Siap. Gitu aja. Tapi itu komisi paletak emang besar bro. Iya. Coba aja itu apa? IB-in akun sendiri itu. Kalau maksudnya bang, itu kalau pakai validitas nggak apa-apa nggak bang? Jangan sih broker gitu abal-abal. Kalau lu masih percaya ya tanggung resiko lah. Tapi lucu nggak sih kalau tiba-tiba nih minggu depan gue jadi IB Velatax. Anjir. Lucu sih itu. Tergantung bawa arahnya kemana sih bang. Kalau misalkan arahnya tetap layering dan full margin ya salah. Sebenarnya dari layering juga itu udah salah sih harusnya kan. Makanya gue bilang industri di Indo ini jelek banget. Gue sampai malu gitu. Iya bener, nanti dianggapnya kayak anjir lu pengen cepet kaya gini. Aduh. Mirip ini, takutnya dikira mirip apa sih kemana binary kawan-kawan Indra. Iya. Kalau Bang Abi gimana? Gue nggak tahu siapa Abi lagi. Gue nggak tahu Abi. Gue tuh kebanyakan nonton orang luar guys. Indo tuh gue jarang. Gue ada satu trader yang menurut gue bagus banget di Indo. Namanya, gue lupa siapa namanya. Oh ini Mbah Forex. Oh tahu bang, tahu. Tahu kan? Nah itu bagus sih menurut gue. Gue pernah lihat di itu podcast tuh. Di podcast. Tahu. Menurut gue itu satu-satunya yang bagus. Karena dia ngejelasin sisi psikologinya. Siap. Dan ceritanya dia itu bagus loh. Dulu gue pernah join Telegram dan ada dia. Dia pokoknya lagi bahas apa gitu. Muncul ceritanya dia. Tapi gue lupa ceritanya. Pokoknya ceritanya sedih dan lumayan bagus sih. Paling realistis sih menurut gue dia Indo. Kalau si Anu bang, itu Rizky Aditama bang, gimana tuh menurutmu bang? Ini sih bagus ya kalau dilihat. Iya bang.
Harusnya orang-orang kayak gitu tuh yang banyak. Bener bang, bener. Sebenarnya bisa sih orang kayak gitu banyak bang, cuman pasti ke-trigger sama broker juga sih, karena kan pasti mereka broker juga naruh target. Iya sih, bener sih, susah. Makanya mereka ini kan benci perform kan. Ladangnya mau Justru ini hilang. Kalau justru nanya-nanya ke sales daftar IB, program malah ini alasan terus. makanya kalau tanya coba live ke TikTok, coba tanya-tanya ke ya yang suka live thread gitu, bang worth nggak beli akun propam? Wah jangan, itu nanti kalian Iya. kena breach. Nah sama aja pakai akun sendiri, mending pakai akun sendiri, padahal kan tujuannya Lucu ya. propam itu bagus. Berarti apakah aku harus backtest dulu sebelum fun? Iya, backtest aja. Harus sih. Tapi menurut gue aneh sih, kenapa trader itu otaknya nggak masuk. Masa mereka tuh nggak bisa bedakan trader prop firm dengan yang retail, yang broker, dari cara pertama, dari cara ketikannya mereka, dari cara mereka ngajar. Itu kan udah beda banget, udah kelihatan banget gitu. Perbedaan mana yang baik, mana yang jelek. Tapi masih aja gitu ke trigger. Mungkin karena dopamin itu kali, cepat profit, layering terus. Iya sih. Karena gak mau Iya ribet sih biasanya. High Iya. cortisol. Tapi nggak apa-apa. Mereka seperti itu kan, endingnya kan ini juga kaya alias don. Terus IB itu juga ditanyain apa ya, kayak Porto, terus metode yang dia pakai itu cons-nya berapa. Nggak, alasannya itu malah ini, filenya hilang, filenya di komputer lama. Anjir. Tapi kadang akhirnya jadi donatur broker. Iya. Tapi kadang yang disayangkan itu biasanya dia itu sebelumnya propam, tapi Gagal. sertifikat propam itu yang dijadikan manfaat ya, bukti buat dia jadi IB itu kadang ada juga. Kalian udah lihat ini gak sih yang tanggapan Pak Tito tentang komisi IB? Gue agak kurang setuju deh. Oh yang itu ya, yang nggak bisa bikin kaya itu ya? Iya, gue kurang setuju deh. Iya sama. Karena menurut Pak Tito katanya kalau MC ya ganti player baru. Padahal pada kenyataannya, pada realnya, ya mereka depo lagi. Depo terus sampai mampus. Iya, jadi kaya. Ada bang, asa dia kalau sedang pamer sertifikat ya. Nah itu tuh yang ada bang, asa dia kalau live pedang pamer sertifikat. Gue nggak tahu siapa lagi. Kayak kita udah nggak tahu enggak ya aku. Kayak itu nggak usah bahas IB deh. Kayak kita udah. Kalau nggak mati profil itu scam gimana? Gue nggak tahu juga sih dia. Nggak usah dengerin itu, kadang kita nggak harus dengerin semuanya. Itu bener. Ini solo karir. Iya betul bang, betul, gue setuju, sepakat. Tapi bang Broki nih mau nanya dong, tapi mohon maaf sebelumnya ya bang, alasan bang Broki buka private mentoring itu buat apa bang? Ini gue udah lama gue ngomong, karena gue punya goals sebelum gue bikin ini. Gue kan bilang gue nggak akan lama di TikTok ini, gue bakal menghilang. Gue nggak akan seperti orang lain yang bertahun-tahun terus open mentoring. Gue cuma minta 10 orang aja yang sama gue ajarin, dan gue hilang.
either eh, itu sih. Jadi gue entah kenapa pada saat itu gue pengen punya keinginan untuk ngajar orang at least 10 gitu gue bilang. Habis itu kita hilang deh. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin memang banyak demand atau banyak orang yang pengen, dan pernah gue sempat kasih yang gratis, cuman gue jadinya ngerasa nggak ada tanggung jawab gitu. Ya gue abaikan aja. Abis gue jadi ngajar tuh setengah-setengah, nanti kan jatuhnya kesesatan gitu. Gitu sih. Dari TNT Untuk TNT sekarang apa ya? berapa orang bang? Gue baru buka 2 kali dan gue baru megang 6 sekarang sih. Mana ada member gue 1000. TNT itu bagus sih sebenarnya, cuman takutnya dia itu ketika consecutive loss-nya itu drawdown-nya besar, dan ketika recovery time-nya itu lama sih paling. Yang harus diwaspadain dari TNT itu. TNT apa nih, strategi kah? Ini apa bang? Analis TF. Oh, gue nggak tahu sih. TNT yang ini loh, yang tadi apa namanya? Yang koko-koko tatoan itu loh. Yang prop firm bergaransi itu loh. Lah itu Dia dia. punya platform namanya TNT. Oh, gue nggak tahu deh. Alasan kedua ya itu ya. Pengalaman tuh wah, gue udah sering banget sih cerita. Bang izin turunnya. Siap. Makasih bang. Yang seperti apa bro, tuh? Bro, mau nanya bro. Boleh. Ini lu pernah repens nggak bro dulu? Pernah lah, pasti semua orang pernah. Titik balik lu berhenti repens apa bro? Karena gue jadi orang gila. Karena pada saat gue ngeklik nih, ini apaan sih gue? Tiba-tiba ngelihat chart, bro, what the fuck am I doing gitu. Ini ngeklik gitu, gak jelas. Menurut gue aneh aja sih. Jadi gue plus pada saat itu gue belum pernah profit sama sekali, tapi gue ya gitu revenge, terus gue flashback, mau sampai kapan bikin terus. Ya udah gue berhenti. Gue traumatized karena gue punya flashback, kayak keinget sesuatu gara-gara gue pada saat itu lagi revenge. Ya itu sih. Berarti harus ini punya titik balik masing-masing ya. Iya bang ya. Menarik. Kayak harus sadar gitu. Bukan meragukan bro, tapi pernah dengar. Sekarang cari satu orang yang mentor yang nggak mau sustainable. Gue udah bilang, gue muncul di sini bakal hilang dalam waktu yang entah kapan, tapi gue pasti akan hilang. Gue nggak pernah nyari member. Cari satu VT gue yang mempromosikan mentoring gue, yang pertama. Yang kedua, cari kapan gue ngajak orang buat join mentoring. Dari tadi ada nggak gue bahas tentang mentoring selain pas ditanya tadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah udah, gue nggak pernah nyari, nggak pernah announcing. Ya biar aja orang lihat gitu. Jadi gue nggak pernah nyari sih. Mau ada mau nggak ada, bro, I don't really care sih. Mentoring cyclist ada di YouTube. Gue kadang bikin di YouTube Psychology Season.
Lu punya YouTube bang? Cek aja, tapi ya baru dikit sih videonya. Karena jarang Namanya upload kan, ini bang. karena gue malas. Nama itunya bang. Sama kayak nama TikTok gue. Oke nanti gua lihat ya bang. Siap. Oke. Bro, Wow. Siap. pas ini pertama kali lo lulus padet tuh program apa bro? Funding Pips. Funding Pips. Yang baru. Ntar lah gue juga coba. Karena Funding Pips yang paling top tiernya sekarang sih. Tapi kan bukannya ini kalau posisi kita sama kebetulan sama orang bisa ini nggak sih? Kebanet nggak sih? Kalau mereka nggak ada bukti dan pada saat interview dan kamu bisa menjelaskan, ya nggak akan sih. Karena gini, kita buy dan sell aja itu pasti akan ada sama persis dengan ribuan atau ratusan ribu trade atau trader yang ada di luar sana. Nggak mungkin nggak. Susah nggak sih kalau cara begitu? Kalau ditanyain kayak gitu tuh biasanya langsung apa via email? Pertama via email, terus biasanya di interview, ngajak interview, ditanya gimana caranya kamu entry, lihat dong caranya breakdown dong, gitu. Supaya tuh mereka bisa tahu kamu ini copy atau emang bisa trade. Udin, sama Verve is enak mana bro? Kayaknya sama-sama enak deh. Enak pakai akun Sen gitu bang. Akun Sen ya. Keuntungan akun Sen apa sih? Gue nggak tahu sih. Keuntungannya gila. Apa tuh? Gila kenapa bang? Keuntungannya jadi gila. Oh jadi gila. Weh Sen juga duit lo bang. Iya, masalahnya kecil banget. Iya. Mending mancing. Kalau pertuaran gitu. Sen ya kecil emang sih. Mending mbak mancing, cok, bener asli. Gedean juga coba ini aja sama mancing anak sekolah. cok. Lebih gede dari Sen tuh. Ih. Gue bayar Jadi konsen aku latihan aja bang. Jadi anakku latihan. So ini bandingin aja akun Sen sama mancing Galatama tuh gedean mana hadiahnya tuh. Mending mancing aja cok. Kumpulin baru beli akun Proprom. Tapi waktu itu ada yang naik pernah debatin gue gara-gara akun Sen loh. Anjir. Gara-gara gue bahas Proprom, karena gue nyaraninnya Proprom kan selalu. Dia naik debatin gue tentang Sen, ya gue mah ngerti ya kan tentang Sen, setahu gue ya Sen akun kecil. Iya. Maksudnya terserah kita lah mau Iya. ngapain. Lah daripada nih trade dengan 1 juta pakai akun Sen, buat apa? Gedean juga sanggup anak sekolah. Iya. Walaupun 5% berapa sih 5% ya? 5% dari 1 juta berapa? 5.000 berapa? 5.000 rupiah. Tuh. Jujur. Sekali kebeli mobil. Kok Mobil-mobilan. Kok kaya? Bang mau pakai channel with breaknya algo buat nentuin difference menurutmu? Gua nggak pernah pakai indikator. Bang, pernah bridge berapa akun bang? Gua bridge 4 akun. 4 akun. Ya, korek aja lah. Itu size berapa aja? Kecil tuh kalau gua awal-awal soalnya cuma 5.000 pada saat itu. Oh, nggak nyari yang Enggak. instan gitu ya? Karena ngapain? Gitu.
Orang belum jago tiba-tiba mau loncat ke 50 atau 100 ribu, buat apa gitu? Kan Duluan biasanya ya. kalau pemula perform kan biasanya nyari-nyari yang murah. Contohnya kayak instan gitu-gitu. Nah, pandangan abang gimana? Menurut Kalau gua ya mending nabung balik buat lagi nyari yang bukan instan apa yang instan? lebih enak sebenarnya kalau udah profitable. Instant account enak karena gampang. Cuman kan dari drawdownnya kan beda. Ya, trailing. Lebih kecil, lebih susah, lebih inilah. Jadi kalau kamu pemula mending yang ambil fase 2 aja. Dua fase 2. Risk per trade-nya bro itu ada 0,5%. Tapi menurut abang perform tuh bisa bangkrut gak sih bang? Bisa dong. Tapi kayaknya bakal lama karena dari datanya aja masih berapa persen dong yang bisa payout. Sedangkan pemasukan mereka tuh bisa beratus-ratus kali lipat. Ya Ninja bangkrut. F funding apa waktu itu? Funding Tix kalau nggak salah ya. Bangkrut. Tapi di refund. WMT kayaknya sih lebih cepat. Gua nggak tahu men, karena gua nggak bisa lihat keuangannya kan. Gua bisa tahu. Sasuke dan Vandet malah nyawa tinggal 2%. Yah, sayang banget. Perbedaan perform sama hedge fund apa? Perbedaannya itu yang pertama, perform itu adalah perusahaan yang kalau ini masalah trade-nya ya masa nggak bisa bedain sih. Kalau trade-nya udah jelas nah iya beda jauh. Pokoknya hedge funds hanya memegang uang investor dengan kapasitas besar, sedangkan perform itu enggak. Udah itu PO. Besok kembali trade. Berapa lama? Sebulan. Sebulan. Gak semua orang bisa masuk hedge. Iya benar. Gak semua orang juga bisa jadi trader, benar. Gak semua orang bisa loss perform, benar. Kalau mau nyoba perform yang harga pelajar apa bang? Nyoba nih ya, nggak berharap payout ya. Kalau bener-bener nyoba dong ya, GFT udah paling murah. Kalau mau nyoba nggak berharap untuk bisa dapat payout lancar ya, karena GFT kan murah, kredibilitasnya juga baru kayaknya. Takutnya pada saat payout nggak masuk. Abang sekarang manage berapa akun perform bang? Oh pernah dong, itu pernah. Karena psikologi, jadi ketika gue problem solvingnya itu adalah gue evaluasi, gue lihat trade data gue, ini permasalahannya di mana nih, kok bisa gue stuck. Anggaplah dapat misal psikologi, udah yang gue benerin adalah psikologi. Itu sih simple tapi memang sulit dipraktekkan. Tiga. Ini bentar gue N. Pasin ini. Besok kita trade lagi, kita nyantai. Jangan terlalu trade di market. Apa maksudnya gimana? Waktu
Oh, PO gimana perasaannya? Biasa, senang tapi biasa aja. Main pakai kopi enggak pakai kopi. Kalau pakai kopi harusnya gue kena ini sih, restrict. PO yang sering pakai buat entry apa? Ada 3 yang selalu gue ajarin dan gue bilang, RGB, imbalance, dan order block. Itu doang. Oh, forex bro, forex. Gue nggak pernah, bukan nggak pernah ya, gue lagi nggak trade XAU. Kalau tuh tahu nggak bang trading prop firm? Ortu gue ya tahu-tahu aja sih, cuman ya kadang gue nggak bener-bener jelasin gitu. Kalau mau belajar dari mana? Belajar dari pertama technical, psychology, and then risk management. Gue lagi fokus di 1 atau 2 pair. Major di apa bro? Majornya gue di GU, fixed error or not. Fixed error gue 1/2. Sih anak convert sekarang. Enggak. Kalau gue ngerasnya iya gue. EU atau GU tergantung kondisi market, cuman untuk saat ini sih GU ya. Kalau dibilang untuk milih, gue nggak bisa milih sih, tapi kalau mau lebih sulit harusnya EU karena Euro USD kan menyangkup the whole Europe. Jadi ada Spain, French, jadi dia menyangkup banyak negara. Ribet, jadi ketika satu negara sedang masalah apa nanti malah kena gitu. Sedangkan GU hanya fokus kepada pound sterling kan. Iya main makro juga nggak bro? Enggak, gue nggak pakai makro, full technical. Kalian kalau mau request video di YouTube, ntar request aja, mungkin gue bisa bikin ya. Kalau profitable ya, 2 step to PO, 2 bulan lah, 2-3 bulan. Sekarang udah mau 5 tahun. Gak lama gue baru mau 5 tahun. Dari umur berapa? Dari guys, gue masih muda. Gue selama 5 tahun ngalamin IB yang tadinya main forex. Enggak, gue nggak pernah dari awal gue join, nggak pernah namanya gue ikutin signal. Gue nggak pernah ikut IB karena syukurnya gue itu belajarnya full dari YouTube. Jadi YouTube dan komunitas, jadi nggak ada lewat TikTok. Jadi gue nggak ada yang namanya plus, karena gue sering nonton orang luar ya, jadi gue sadar yang IB ini rata-rata nggak jelas. Gue jauh lebih cepat nangkapnya. Oh gitu. Iya makanya. Iya. Gue tahu IB tapi gue lupa perkataannya siapa. Never copy trade. Waktu itu dia ngomong never copy signals. Tapi gue lupa ini kreatornya siapa. Itu yang gue pegang sampai sekarang gitu. Kayaknya dari YouTuber itu luar kayaknya. Iya bener. Lokal banyak sesat. Malu sendiri lah. Bagian cara mengambil keputusan yang benar. Aduh, kayaknya kalau untuk gua ceritakan jauh lebih jelas, sepertinya tidak akan cukup karena bentar lagi 4 menit lagi gua end live. Kita istirahat, besok mau trade. Guna backtest cuma buat lihat ini sih, probabilitas dari satu win rate dan edge tactical.
itu doang, sisanya enggak. Sesi apa? Gua nggak pakai sesi, mau tuh pagi, subuh, malam, kayak siang, terserah. Gue nggak pakai sesi. Kalau perharinya trade gue 1%. Jadi mau gue trade 4 kali, kalau total 1% ya 4 kali bisa. Pokoknya gue max 1% per hari kalau lossnya. Kalau forward test, nah ini baru bagus. Forward test ini menguji statistical backtesting. Jadi pada saat backtesting kan udah gambaran tuh, nanti pada saat forward dilihatlah realnya kita mengambil keputusan itu seperti apa, statisticalnya jalan nggak tuh forward. Gue nggak pakai sell scalping, backtest 1 tahun dong, bisa aja. Sekarang gue nggak pakai akun live bang, pakai gue ada, cuman gue nggak mau promosiin. Kenapa? Gue pakai kok live dan perform. Abangnya backtest pakai jurnal. Gue backtest kayak accounting, jadi nggak pakai reason entries segala macam, jadi full statical. Kecuali ya forward ya, forward baru gue pakai jurnal. Paling suka entry continuous, dua-duanya bro. Gue dua-duanya counter dan following gue. Abang member Nelson nggak? Enggak. Gue bukan member tapi gue suka dia. Jadi gue join. Tadi ada Nelson, lu telat sih. Tadi ada Nelson join, lu telat aja. Ada Nelson, ada Cheaper. Ada yang Nelson serius. Tadi ada yang lihat nggak sih yang Nelson masuk? Lu lihat nggak? Nggak. Loh, itu Nelson bener bro. Iya Nelson trade. Ya, emang kalian ini udah beda, ini sih udah beda beda orang. Kemarin tadi sekitar 19 orang lah yang beda orang, kalian switching udah. Gua ini deh, ntar gue upload story deh. Loh, Nelson first loh. Apaan KW? Lah, yang penting kan Nelson trade join. Kan kata Nelson tadi di komen apa dia bilang? Lagi sibuk build D8 bootcamp free. Jadi dia nggak ngomong pakai akun fake biar nggak rame. Pakai AI bagus. Menurut gue bagus. Oke, baterai gue ini sisa 16%. Ini nyampe 15 gue end. Thank you guys. Yuk, KW. Lah, emang gue ada ngomong itu real? Kan gue ngomong Nelson trade doang, tadi dia join. Gue gak ngomong itu real turf atau fake. Lah, emang tahu dari mana itu fake guys? Emang tahu dari mana dia fake? Thank you. Kalian followernya banyak juga loh, 1000. Itu 0 plus ada yang VLG. Loh, 0 itu udah dijelasin tadi sama Nelson. Nelson ngomong apa tadi? Lagi pakai akun fake. Goblok. Gak kepikiran buat bootcamp kayak Nelson. Udah pernah guys. Udah pernah di YouTube dan gue take down. Lah, emang lu tahu kepribadiannya dia? Nih gue kasih tahu. Sebelum dia open facecam ya, gue udah ngomong duluan di live dia bakal open muka sebelum Agustus. Thank you. Itu si bro lagi mewing itu, makanya dia ini. Lu clipper Nelson kah? Enggak.
Itulah gue end dulu lah. Thank you.